Motornya biasa, suaranya yang nggak biasa. Anda sudah dengar tadi suaranya seperti apa? Padahal kalau Anda lihat kedua motor ini, tampangnya biasa-biasa saja. Apalagi Honda Supra ini, dia tampangnya sangat standar, nggak akan kelihatan kalau dia sudah mengalami rombakan cukup besar di mesinnya. Begitu juga dengan Honda Specie yang satu ini, ya warnanya berubah seperti tunggangan anak-anak masa kini ya. Tapi ternyata dia sudah cukup banyak mengalami ubahan radikal pada sektor dapur pacu. Kita akan bahas kedua motor ini, seperti apa ubahannya dan bagaimana rasanya kalau kita naikin. Karena ternyata kedua motor ini, motor bebek dan skutik ini, itu dipakai harian sama yang punya. Selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton video ini. Ya, pertama kami juga sangat penasaran dengan kedua motor ini karena waktu kami bertemu dengan si pemilik Honda Specie ini, namanya Mas Bro Hafiz. Sayangnya dia nggak mau tampil di video ini, katanya malu. Begitu juga dengan Mas Bro Rama yang punya Honda Supra ini. Kita penasaran dengan bunyinya pertama. Karena bunyinya ganteng banget, suaranya kayak moge, tapi pas mereka datang ke kantor, mana mogenya, ternyata yang keluar kedua motor imut ini. Ya, kedua motor ini adalah hasil tangan-tangan terampil, itu dari Mas Oji Motor 2 silinder di bilangan Cipondoh, Tangerang. Dan keduanya sudah mengalami rombakan cukup besar, terutama di bagian mesin. Karena mesinnya sekarang yang tadinya 1 piston, sekarang dia punya 2 piston masing-masing. Jadi Honda Specie ini cc-nya 110 cc aslinya, sekarang sudah menjadi 220 cc. Begitu juga dengan Honda Supra X ini, dia 125 cc standar, sekarang dikali 2 menjadi 250 cc. Nah, bagaimana ubahannya? Ini kita detailin satu-satu ya. Seperti serigala berbulu domba, tampilan kedua motor ini memang sangat menipu. Lihat saja Specie ini yang mencolok cuma warnanya, tapi begitu dengar suara baru deh bikin orang noleh. Dilihat deket baru kelihatan mesin agak menjorok keluar di bagian kanan, ya karena disinilah mesin mesti bergeser karena ditambah silindernya. Crankcase-nya lebih lebar agar bisa mendapatkan 1 blok silinder lagi beserta jeroannya. Ubahan internal tetap jadi misteri karena hal ini hanya diketahui buildernya ya Mas Oji. Namun kami perhatikan semua komponen vital mesin ibarat dikali 2. Selain blok silinder, kepala silinder, jeroannya juga dikali 2, total kapasitasnya kini 220 cc. Namun sepertinya rantai ketong tetap sebelah saja. Lalu komponen pendukung juga berlipat 2, suplai bahan bakar dilayani 2 karburator, kabel gasnya menggunakan milik RX King yang menarik 2 seling buat menarik 2 skep di karbu tadi. Begitu juga sektor pengapian dilayani 2 CDI dan 2 koil untuk mematik api 2 busi pada kedua silindernya. Ubahan lain yang kelihatan paling knalpot. Efek modifikasi berat ini, sebagian bagasi terpangkas karena baskomnya terpotong untuk memberi tempat buat 2 karburator tadi. Nggak kelihatan kan dari luar? Tampilan memang sangat menipu, karena rapi sekali. Apalagi Supra X125 ini, diperhatikan detail pun nggak bakal menyangka kalau bebek ini sudah mengalami operasi jantung pacu yang teramat berat. Begitu bajunya dibuka sedikit, baru kelihatan. Blok dan kepala silinder sekarang jauh lebih lebar. Dibanding sama Specie, crankcase-nya memang lebih lebar juga. Begitu juga dengan karkasnya yang tambah panjang, sudah pasti. Lalu semua komponen pendukungnya juga dikali 2, jadi parallel twin 250 cc. Mulai dari karburator, CDI, dan koil, semuanya dikali 2, tapi yang memang tidak sesimpel itu ubahannya. Karena berkaitan sama perhitungan rumit mengenai pergerakan kedua piston, hitungan setting karburator, sampai timing order pengapian. Asal nggak tertipu, nanya kalau knalpotnya bikin di mana karena suaranya nggak hanya dengan ganti knalpot saja. Ya nggak heran kalau modifikasi ini butuh budget minimal 25 juta rupiah dan butuh waktu sampai sekitar 6 bulan. Luar biasa ya. Jadi semuanya dikali 2, piston dikali 2, kepala silinder dikali 2, coil dikali 2, busi dikali 2, semuanya dikali 2. Bagaimana dengan tenaganya? Nggak usah banyak ngomong, kita cobain aja langsung ya.
Wow, tarikannya kuat banget. Di gas awal saja spesies ini spontan wheelie tanpa susah payah. Cuman kalau dipelintir gas lebih dalam lagi takut kebanyakan, bisa jengat lebih tinggi lagi. Ternyata nambah 1 silinder bukan hanya bikin suaranya jadi merdu, tapi juga pengaruh ke performanya. Tarikan motor terasa sangat kuat sejak start. Mantap. Gak cuma segitu, buka tutup gas juga enak sampai putaran lebih tinggi. Getaran mesin yang memang lebih terasa, tapi tidak mengganggu lah. Yang bikin penasaran, kita coba sekalian ukur akselerasinya. Ternyata 0 sampai 100 km per jam hanya sekitar 13 detik. Luar biasa, itu artinya jauh banget dibanding rata-rata skutik 110 cc yang di atas 20 detik. Bahkan lebih kenceng dari sebuah motor sport 140 cc. Cakep banget, begitu juga dengan Honda Supra X yang sekarang sudah menjadi 250 cc 2 silinder. Entahkan tenaga awal memang tidak sedahsyat Spacey tadi, tapi tarikannya tetap terasa sangat kuat. Apalagi kini koplingnya dibikin manual, nggak ada gejala slip ala bebek yang koplingnya sentrifugal. Perpindahan giginya masih sama, khas bebek Honda 4 speed. Uniknya, getaran mesin Honda Supra X ini tergolong halus. Torsi melimpah di putaran bawah, meski di putaran atas nggak terlalu garang. Data akselerasi juga kami sertakan, namun saat ketes ternyata belum sampai 100 km per jam kami sudah harus mengerem. Jujur, kami kaget dengan karakter kedua motor ini. Meski tampang standar, suara dan tenaganya sangar. Makin mengesankan karena motor ini biasa dipakai sehari-hari oleh pemiliknya. Oke, seru kan? Jadi motor tampak standar, tapi suaranya menggelegar. Jadi kalau kita ketemu kedua motor ini di jalanan, jangan coba geber-geber dulu karena akselerasi awalnya, terutama torsi di putaran bawah itu dia melimpah sekali. Begitu dibetot, apalagi yang hijau ini rasanya cukup bengis ya. Jadi otomatis kita juga agak meringis begitu ngerasainnya. Gimana menurut Anda kedua motor ini? Dia ibarat serigala berbulu domba. Jadi tampangnya biasa saja, tapi performanya luar biasa. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih yang sudah like video ini. Silahkan komentar di bawah. Siapa tahu Anda juga sudah punya motor yang sama, modifikasinya. Dan kita udah bahas tadi seperti apa modifikasinya, berapa lama dan berapa biayanya. Dan kalau Anda suka video ini, jangan lupa subscribe ke channel Autorider dan juga tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!